jangan lupa protokol kesehatannya, selalu pakai maskermu kemana-mana ya. Sering-sering mencuci tangan, membersihkan tangan sebelum maupun sesudah beraktivitas. Oke, mari kita belajar bersama. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah apa? Ayo, jawabnya apa? Jawablah waalaikumsalam. Sekali lagi ya. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah apa? Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda, selamat pagi anak-anak kreatif, dan selamat pagi salih-salihahnya ustadz dan ustazah di rumah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, ceria, dan luar biasa ya tentunya. Halo, jumpa lagi dengan Ustazah Cut. Sudah siap belajar anak-anak kreatif? Ya, hari ini kita akan belajar bersama. Sudah tahu kita akan belajar apa hari ini? Ayo, sudah tahu? Ya, kita akan belajar tematik dengan beberapa muatan pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama ya. Let's pray together. Wahid, isnani, salasa. Duaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita mulai untuk mengerjakan worksheet, anak-anak siapkan alat tulisnya dulu ya, pensil dan penghapusnya disiapkan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Jangan lupa untuk mengisi nama dan tanggalnya ya. Setelah selesai mengisi nama dan tanggal, kita siap untuk belajar. Disimak ya worksheetnya. Di sini ada aktivitas 1. Nah, jadi hari ini kita akan belajar dengan muatan pembelajaran SPDP 3.2. Nah, perhatikan baik-baik worksheetnya, disimak ya. Ayo menyimak. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar apa sih ini? Ya, benar, gambar cicak. Nah, kamu tentu sering melihat cicak kan di rumahmu. Nah, tahukah kamu apa sih makanan cicak itu? Ayo, ada yang tahu makanan cicak? Nah, simaklah lirik lagu Cicak-cicak di Dinding berikut ya. Nah, untuk mengetahui apa sih makanan cicak itu, nah, simak lirik lagu Cicak-cicak di Dinding berikut. Sambil disimak lirik lagunya sambil mendengarkan lagunya ya. Mari kita dengarkan lagu Cicak-cicak di Dinding sambil menyanyikan bersama ya. Sudah siap? Mari kita nyanyikan.
Wah, tentu anak-anak sudah tidak asing kan dengan lagu Cicak-Cicak di Dinding, dan Ustazah yakin pasti anak-anak sudah menghafal lirik lagu Cicak-Cicak di Dinding. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Sudah tahu kan ini gambar apa? Ya, gambar cicak. Kalian tentu sudah sering melihat cicak kan di dinding-dinding rumah kalian? Silakan amati. Nah, setelah mengamati gambar berikut, diisi ya pertanyaan-pertanyaan di kolom sebelah gambar. Diisi ya. Jadi dalam pembelajaran daring ini kalian tidak perlu tergesa-gesa dalam mengerjakan. Selanjutnya, di sini ada kolom bacaan. Nah, ayo membaca. Di sini ada bacaan Bubu si kucing lucu. Dibaca ya, sambil minta tolong ayah dan bunda di rumah untuk menyimaknya. Pinter. Nah, selanjutnya kita akan belajar muatan pembelajaran Bahasa Indonesia 3.4. Jadi sebelum kita lanjut ke muatan pembelajaran Bahasa Indonesia 3.4, pastikan kalian sudah selesai membaca cerita sebelumnya ya. Nah, dibuka ya lembar worksheet berikutnya. Di sini ada bacaan tahukah kamu? Nah, dibaca bersama ya. Di sekitar kita terdapat berbagai benda. Ada benda hidup, ada juga benda tak hidup atau disebut juga benda mati. Nah, manusia, tumbuhan, dan hewan adalah contoh benda hidup. Nah, benda hidup disebut juga makhluk hidup. Nah, sedangkan batu, kerikil, air, dan udara adalah contoh benda tidak hidup. Baca bacaan berikut, apakah kalian sudah bisa membedakan apa itu benda hidup, apa itu benda mati, apa itu makhluk hidup, apa itu makhluk tidak hidup atau benda mati? Apakah kalian sudah bisa membedakan? Nah, setelah membaca penjelasan tadi, kalian sudah pasti bisa membedakan kan mana yang termasuk benda mati dan mana yang termasuk benda hidup. Nah, di sini Ustazah mempunyai beberapa gambar. Di sini ada gambar buku, gambar pensil, gambar kucing, gambar anak laki-laki, ada gambar burung, ada gambar anak perempuan,
dan ada tumbuhan tomat, dan ada kursi. Silakan bedakan mana yang termasuk benda mati dan mana yang termasuk benda hidup atau makhluk hidup. Apakah buku bernapas? Tidak. Apakah buku membutuhkan makan? Tidak. Apakah buku bergerak, bisa bergerak sendiri? Tentu tidak. Buku masih memerlukan dorongan untuk bergerak. Tapi buku tidak bisa bergerak sendiri ya. Nah, apakah buku termasuk makhluk hidup? Ayo dilihat ciri-cirinya. Ya, buku adalah benda mati karena tidak memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup atau benda hidup. Nah, kalau kucing lucu, siapa yang punya kucing di rumah? Diperhatikan ya kucingnya. Apakah kucing mempunyai ciri-ciri seperti ciri-ciri benda hidup atau makhluk hidup? Ya, karena kucing dapat bernafas, karena kucing membutuhkan makan, dan yang ketiga kucing juga bisa bergerak, dan yang keempat dapat tumbuh dari kecil menjadi besar. Dan yang kelima, kucing dapat berkembang biak. Jadi kucing termasuk apa? Termasuk makhluk hidup atau benda hidup. Nah, selanjutnya dilihat di lembar worksheet berikutnya ya. Nah, pasti kalian sudah bisa membedakan makhluk hidup dan benda mati kan? Nah, di sini ada perintah berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan makhluk hidup dan tanda silang pada gambar yang menunjukkan benda mati. Nomor 1 ini ada gambar apa ya? Nah, di sini ada gambar jerapah. Apakah jerapah itu makhluk hidup atau benda mati? Silakan diisi ya. Nah, yang kedua di sini ada gambar buku. Kira-kira apakah buku itu makhluk hidup atau benda mati? Silakan ditentang jika buku adalah makhluk hidup. Silakan disilang jika buku merupakan benda mati. Diisi ya. Nah, yang ketiga di sini ada gambar kupu-kupu. Dan yang keempat ada gambar angsa. Dan yang kelima ada gambar meja dan kursi. Dan yang keenam ada gambar mobil. Nah, pasti ya anak-anak kreatif di rumah sudah bisa ya membedakan apa itu makhluk hidup, apa itu benda mati. Ya, silakan diisi. Diisi secara mandiri ya. Bisa ya. Anak-anak kreatif di rumah pasti bisa. Nah, selanjutnya tadi kalian sudah membaca dan sudah memahami apa ciri-ciri makhluk hidup dan apa ciri-ciri benda mati ya kan? Nah, di sini tuliskan apa saja yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup. Contoh, makhluk hidup itu bernafas.
Kalau ciri-ciri benda mati yaitu tidak bernafas. Bisa ya diisi secara mandiri ya. Pelan-pelan, tidak perlu tergesa-gesa. Baik anak-anak, sampai sini ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung bertanya pada Ustazah ya. Dilanjutkan di lembar worksheet yang terakhir, kita akan belajar muatan pembelajaran matematika dengan KD 3.1. Mari menalar bersama. Di sini ada bacaan ketika membaca tempat ribuan pada sebuah bilangan diakhiri dengan kata ribu. Mana sih tempat ribuan di lambang bilangan tersebut? Dilihat ya contohnya. Nah, Ustazah ulangi ya, dilihat contohnya. Di sini ada bilangan 2189. Jadi 2 ini angka 2 ini sebagai ribuan. Angka 2 belakangnya ditambah dengan kata ribu. Bisa dipahami? Nah, 3 bilangan di belakang angka 2 ini dibaca 189. Jadi lambang bilangan 2189 dibaca 2189. Nah, 2189 dibaca 2189. 2189 adalah lambang bilangan. 189 adalah nama bilangan. Sampai sini bisa dipahami? Jika dipahami, bisa diulang videonya atau menanyakan langsung kepada Ustazah ya. Nah, langsung saja. Ini latihan yang terakhir pada pertemuan ini. Di sini ada perintah, tuliskan nama bilangan dari lambang bilangan berikut. Di sini ada lambang bilangan dan di sini ada lambang bilangan. Bisa dipahami ya, bisa dikerjakan ya. Anak kreatif pasti bisa. Silakan dikerjakan, jangan tergesa-gesa ya dalamnya. Sudah sampai sini masih ada yang ditanyakan atau belum dipahami? Silakan ulangi video Ustazah ya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Nana tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan semoga pandemi ini bisa cepat berlalu ya. Amin ya robbal. Sekian dari Ustazah Cutrulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.